Haleluya, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Beri sorak-sorak dan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Allah sudah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Hey, haleluya. Katakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Allah sudah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan lagi. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Oh, kami memuji Engkau hebat Tuhan. Haleluya. Hey, Kau yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Haleluya. Hey, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Katakan lagi, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, mari kita tepuk tangan yuk. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
Jasadnya Allah kita, Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat jasadnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat jasadnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Yesus. Kau menyembah nama-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Oh haleluya. Menyembah nama-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Oh, oh. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami menyembah nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Sekalipun ku berjalan
namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita angkat pujian ini. Oh, haleluya. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya, selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, saya percaya saudara diberkati dengan pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Dan sama-sama kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dan setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami percaya pada saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, berserah di bawah kaki-Mu untuk kami bisa mendengar dan menerima
apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami semua. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, dan kami siap untuk menerimanya. Urapi hamba-Mu Tuhan yang memberitakan kebenaran daripada firman-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya hanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kita semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara siap untuk firman Tuhan, saudara bisa buka Alkitab saudara dan ambil pena saudara untuk mencatat poin-poin penting yang Tuhan bicara kepada saudara. Amin. Dan saya mau bagikan kepada saudara, kalau diri saudara itu enggak ditentukan oleh keadaan saudara. Kalau diri saudara enggak ditentukan oleh kondisi saudara. Saudara tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalu saudara. Saudara enggak ditentukan oleh kekecewaan ataupun juga kepahitan ataupun juga pengalaman yang menyakitkan di dalam kehidupan saudara. Tetapi waktu saudara ditentukan oleh doa saudara kepada Tuhan. Waktu saudara ditentukan oleh seruan iman saudara kepada janji Allah dalam hidup saudara. Saya katakan maka segala sesuatunya akan berubah. Dan segala sesuatunya pasti akan berubah di dalam nama Yesus. Amin. Karena sebagai anak Tuhan, diri kita itu tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi yang terjadi di dalam kita. Ataupun kondisi dan situasi yang terjadi di sekeliling kita saudaraku. Sebagai anak Tuhan kita ditentukan oleh iman kita. Sebagai anak Tuhan kita ditentukan oleh percaya kita kepada Tuhan saudaraku. Sehingga Tuhan bisa buka jalan bagi kita semua. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa ketika saya dan saudara ditentukan oleh iman percaya kita. Ketika saya dan saudara ditentukan oleh doa kita kepada Tuhan. Daripada rasa sakit saudara. Daripada kekecewaan saudara. Daripada kepahitan saudara. Maka segala sesuatunya akan berubah di dalam nama Yesus. Dan bagaimana kalau saya beritahu kepada saudara saat ini. Bahwa doa dan iman saudara dapat benar-benar mengubah segala sesuatunya dalam hidup saudara. Bagaimana jika saya beritahu kepada saudara bahwa saudara itu hanya sejauh doa dari mengubah keadaan saudara saat ini yang membawa dampak kepada masa depan dalam kehidupan saudara. You are one prayer away. Saudara itu hanya sejauh doa untuk mengubah situasi saudara sekarang dan membawa dampak pada masa depan saudara. Bahkan sampai generasi dan anak cucu kita bisa diberkati karena ada seorang yang berdoa dalam hidupnya. Dan saya percaya saudara bisa diberkati melalui firman yang dibagikan. Dan dalam Alkitab saudaraku, saya mau beritahu ada sebuah kisah, once upon a time. Ada suatu waktu dikisahkan ada seseorang yang bernama Yabes saudaraku. Saya percaya saudara tidak asing dengan kata Yabes, bahkan ada sebuah lagu, ada sebuah buku berjudul Doa Yabes saudaraku. Dalam suatu Alkitab dikisahkan seorang yang bernama Yabes. Dan saudara tahu Yabes ini tokoh yang hanya muncul itu sekilas dalam Alkitab. Kalau saya katakan itu hanya sebaca dua baca. Maksudnya itu hanya satu ayat, dua ayat itu mengisahkan tentang makna hidupnya saudaraku. Dari awal sampai dengan daripada akhir cerita hidupnya itu hanya dikisahkan hanya singkat, dua ayat saja saudaraku. Tapi kita belajar ada sesuatu hal yang luar biasa dari seorang Yabes dan doa yang dia naikkan saudaraku. Ya, ia dinamai Yabes oleh ibunya ini sebagai latar belakang. Karena Yabes itu menyebabkan rasa sakit. Agony, rasa penderitaan yang luar biasa selama persalinan atau selama kelahiran Yabes. Jadi ibunya itu mengalami penderitaan yang sangat waktu melahirkan Yabes, saudaraku. Kita lihat di dalam kitab 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 dan saya mengajak saudara untuk membacanya bersama-sama 1 Tawarikh 4 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi oleh sebab itu karena peristiwa kelahiran yang menyakitkan bagi ibunya dengan kesakitan. Jadi ibu Yabes ini benar-benar menamai atau memanggil Yabes atau dalam bahasa Ibraninya Yabets yang artinya. Jadi arti kata Yabes itu sendiri adalah rasa sakit. Arti kata nama Yabes itu sendiri adalah kalau dalam bahasa Inggris adalah pain atau agony. Yaitu adalah penderitaan yang mendalam. Arti kata lainnya juga adalah tekanan batin, kesakitan, atau penyebab kesakitan, ataupun juga kesengsaraan. Jadi saudara bisa bayangin gak? Ketika ibunya kasih nama Yabes, dan saat kita menyebut atau saat kita memanggil nama Yabes, itu sama saja kita sedang menyebutnya dengan si sakit.
Sama saja kita sedang menyebutnya dengan penyakit, atau sama saja kita menyebutnya dengan si sengsara atau kesengsaraan atau pain. Tetapi saudara dan saya tahu, kita belajar dalam ayat ini, dikatakan ayat dan dalam ayat selanjutnya yang dia lakukan bahwa Yabes, si pain ini atau si sakit ini melakukan sesuatu untuk mengubah hidupnya, saudara. Ya, pain atau sakit ini menolak untuk tetap berada dalam kondisi itu di dalam musim hidupnya. Dia melakukan sesuatu. Dan pain atau Yabes atau si sakit ini melakukan sesuatu yang luar biasa yang membuatnya dikenal sepanjang perjalanan sejarah manusia. Dan pertanyaannya, apa sih yang pain lakukan? Apa sih yang Yabes ini lakukan? Apa sih yang seorang yang namanya sakit ini lakukan, saudaraku? Pain berdoa, he prayed. Yabes itu berdoa, si sakit ini berdoa. Firman mengatakan bahwa dialah yang berdoa kepada Allah Israel. Kita lihat di dalam 1 Tawari 4 ayat yang 10 dan kita mari membacanya bersama-sama. 1 Tawari 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan ini adalah doa yang luar biasa, saudaraku. Dia mengatakan, dia yang berseru kepada Allah Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memberkati si sakit ini berlimpah-limpah. Dan dikatakan dalam kalimat yang terakhir, Allah mengabulkan permohonannya. Allah mengabulkan permintaan pain. Allah mengabulkan permintaan Yabes, saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan, ini bukan doa yang sempit, saudaraku. Ini bukan doa yang hanya memuaskan diri sendiri ataupun doa yang hanya untuk mementingkan diri sendiri. Karena kalau tentu seperti itu, saya percaya Tuhan pasti tidak akan mengabulkan doa Yabes. Kalau doanya hanya selfish gain, kalau doanya itu hanya dengan keuntungan diri sendiri yang tidak memikirkan mengenai orang lain, saudaraku. Dan saya percaya bahkan namanya atau kisahnya juga tidak akan ditulis dalam Alkitab. Jadi kita belajar bahwa ini bukan permintaan yang sembarangan. Ini bukan doa yang dinaikkan secara egois, ini bukan hanya mengenai berkat jasmani semata. Ataupun juga yang orang-orang seringkali bilang Injil kemakmuran atau prosperity gospel yang lagi di-endorse sama si Yabes ini. Bukan, saudaraku. Ini juga bukan doa orang yang serakah, saudaraku. Dan saudara-saudara perhatikan, Yabes ini adalah doa yang orang yang dikutuki oleh ibunya. Ini adalah doa orang yang dikutuki oleh keadaan, saudaraku. Tetapi saudara perhatikan, tidak didapati ada sedikit pun kepahitan di dalam hatinya. Oleh sebab itu Allah mengabulkan permintaan Yabes. Allah mengabulkan permohonan Yabes. Saudara belajar dan terlepas dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlepas dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yabes. Dia tidak izinkan masa lalu dia. Dia tidak izinkan peristiwa itu. Bahkan dia tidak izinkan, dia dikasih nama kesakitan, dia dikasih nama si sakit, dia tidak izinkan semuanya itu tuh mempengaruhi dirinya. Tetapi dia memutuskan, dialah yang berdoa kepada Allah Israel, saudaraku. Biar kita tidak menjadi kecewa dan pahit hati dengan segala situasi yang terjadi dengan sekeliling kita. Tapi kita seperti Yabes, kita mau berdoa kepada Allah yang hidup, saudaraku. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang. Sehingga Tuhan itu bisa mengabulkan permintaan kita, saudara. Kita lihat bahwa doa ini luar biasa, membawa pengaruh, membawa dampak kepada generasi ke generasi, saudaraku. Dan doa Yabes, saudara. Saudara lihat dari ayat 1 Tawari 4 ayat 10 di sini. Saudara perhatikan kata demi kata. Saudara perhatikan nada demi nada, saudara. Doanya ini adalah sebuah confession. Doanya ini adalah sebuah pengakuan. Doanya ini adalah sebuah pernyataan kepada Allah Israel yang berdaulat sepenuhnya dalam hidupnya, saudaraku. Jadi doa Yabes di sini menyiratkan bahwa Allah lah sumber berkatnya, saudaraku. Allah adalah sumber perlindungannya. Yabes gak bersandar kepada sumber dan janji-janji daripada dunia ini. Tetapi melalui doanya justru menyatakan bahwa ia bersandar justru kepada janji-janji Allah. Terus dengan kata lain ia mengatakan bahwa the true blessing comes from God. Jadi berkat yang sejati itu datangnya dari Allah, saudaraku. Ya, berkat yang sejati itu datangnya dari Allah dan kita menjadi penerima daripada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Ya, Yabes gak seperti kebanyakan mungkin daripada saya dan saudara yang begitu mudah terpikat dan mengejar berkat dunia ataupun janji-janji yang rapuh dan rusak dari yang dunia itu coba tawarkan kepada kita. Tetapi tidak dengan Yabes, dia mengatakan Tuhanlah sumber berkatnya. Amen. Yabes punya sikap hati, kalau saya melihat Yabes di sini punya sikap hati, kalau bukan Tuhan yang memberkati dia tidak akan mau.
Saya melihat itulah apa yang tersirat daripada doanya saudara. Kalau bukan Tuhan yang memberkati dia tidak akan mau. Kalau bukan Tuhan yang menyertai dia tidak akan mau. Kalau bukan Tuhan yang menyembuhkan, kalau bukan Tuhan yang melindungi dia tidak akan mau. Itu ada sebuah pernyataan, itu ada sebuah keteguhan iman saudaraku. Saya teringat akan kisah waktu Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel setelah keluar dari Mesir untuk pergi ke dalam tanah perjanjian, dan yang Musa katakan itu dalam Keluaran 33 ya. Dan Musa mengatakan, if your presence doesn't go with us, do not send us up from here. Dan dia mengatakan kalau hadiratmu tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi ke sana. Musa menekankan, if your presence, kalau hadiratmu enggak ada di situ, jangan suruh kami pergi. Kalau hadiratmu tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat ke sana. Saudara tahu nggak? Itu adalah sebuah pengakuan, itu sebuah keteguhan. Kalau bukan Tuhan, saya nggak mau. Kalau itu dari dunia, saya nggak mau. Kalau itu apa yang orang coba tawarkan, apa yang kelihatannya baik, saya nggak mau. Biar hanya yang dari Tuhan, itu yang saya terima saudaraku. Karena itulah yang terbaik, seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Dan Allah senang dengan doa yang seperti ini. Ada suatu kisah lain juga di dalam, kalau saya tidak salah dalam Kejadian 32. Waktu itu ketika Yakub itu bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan apa yang Yakub katakan? Dia katakan bahwa setelah seharian bergumul lalu pangkal pahanya terpelecok oleh malaikat. Di sini Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak menyertai aku. Jika engkau tidak memberkati aku. Itu yang Yakub katakan. Ini bukan mengenai berkatnya semata saudaraku. Tapi ini mengenai pribadi daripada sang pemberi berkat itu sendiri. Karena Yakub mengatakan kalau bukan Tuhan yang memberkati, saya tidak akan pergi. Kalau bukan engkau jika engkau tidak memberkati aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jadi ada sesuatu yang Tuhan senang dengan sikap hati daripada orang-orang yang punya totalitas di dalam Tuhan, dalam sikap doanya, dalam spiritnya, di dalam rohnya saudaraku. Amin. Demikian juga kita nggak boleh kita melihat doa Yabes ini sebagai permintaan yang egois hanya untuk berkat pribadi. Ya, tapi doa ini sebagai seruan Yabes kepada Tuhan untuk memberkatinya sebagai bagian dari umat perjanjian Allah. Karena itu adalah janji-janji Allah. Amin. Jadi Yabes berseru kepada Tuhan untuk memampukannya supaya dia bisa menerima janji-janji Allah di dalam hidupnya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 di bagian yang pertama dikatakan bahwa ketika Yabes berdoa dia mengatakan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Apa sih yang Yabes sedang minta di ayat ini? Karena setiap kali perkataan berkat itu ada di dalam Alkitab, itu juga artinya adalah to increase. Artinya untuk menambah-nambahkan. Jadi yang Yabes sedang minta sama Tuhan itu untuk memberkati dirinya, to increase myself, untuk menambah-nambahkan di dalam dirinya. Apa sih yang ditambah-tambahkan saudaraku? Yaitu sesuatu dalam kapasitas hatinya. Yabes minta sama Tuhan, Tuhan perluas kapasitas hati saya dengan limpahnya. Perluas kemampuan, the ability, kemampuan kapasitas hati saya untuk apa saudaraku? To love, untuk mengasihi. To forgive, untuk mengampuni saudaraku. Untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan untuk tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Dalam apapun yang terjadi saudaraku. Increase me, berlimpah-limpah. Tambah-tambahkanlah di dalam diriku berlimpah-limpah. Dengan damai sejahtera. Dengan sukacita daripada surga, bukan dengan apa yang dunia bisa berikan kepada kita saudaraku. Itu yang pertama, itu yang terutama daripada doa Yabes untuk dia minta kepada Tuhan, increase me. Tambah-tambahkanlah di dalam saya saudara. Itu yang Yabes katakan, tambah-tambahkanlah di dalam saya ya Tuhan. Ya ini bukan bicara melulu hanya berkat jasmani, karena kemudian barulah dia bicara mengenai perluasan daerah. Bicara mengenai teritori, bicara mengenai properti dan segala sesuatunya. Tetapi pada intinya adalah Yabes tahu. Hidup dan masa depannya itu gak ditentukan oleh kesulitan-kesulitan yang dia ada. Ya termasuk juga nasib buruk. Hidupnya gak ditentukan oleh nasib buruk seperti yang terkandung dalam namanya, Yabes si sakit. Tetapi hidup Yabes itu tergantung kepada Allah yang berdaulat. Karena kalau saudara melihat, pemberian nama itu penting sekali terutama bagi kultur budaya daripada orang Yahudi kala itu. Jadi pemberian nama itu menentukan perjalanan. Seperti sebuah nama itu mengandung makna profetik. Pemberian nama itu mengandung nama profetik yang menentukan perjalanan masa depan bayi yang diberi nama itu. Sebagai contoh ya, nama Daniel, saudara tahu Nabi Daniel. Artinya adalah God is my judge. Allah itu adalah hakimku yang adil.
Lalu ada Samuel, arti nama Samuel adalah apa yang diminta diterima dari Tuhan. Dan juga Yusuf, artinya God add, artinya Tuhan menambah-nambahkan. Lalu ada Raja Daud, yang artinya adalah whom I beloved, artinya yang dikasihi Allah. Dan banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang memiliki nama yang luar biasa, saudaraku. Nama itu representatif daripada kehidupannya, punya makna profetik terhadap perjalanan daripada kehidupannya, saudaraku. Tapi kalau saudara perhatikan, tidak dengan Yabes, benar nggak? Dia dikasih nama sengsara, dia dikasih nama sakit. Dia dikasih nama sesuatu mungkin yang memberatkan, menjadi suatu beban dalam kehidupan, dalam perjalanan dia dari kecil sampai akhirnya bertumbuh dewasa. Tetapi sekali lagi kita belajar, saudara, doa Yabes, doa yang dinaikannya, itu doa ya orang yang menjaga hatinya itu lekat dengan Tuhan. Dia nggak menjadi orang yang pahit hati dan kecewa terhadap keadaan, lalu nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan atau nyalahin sesama. Karena kalau begitu Tuhan pasti, saya katakan sekali lagi, Tuhan pasti tidak akan mengabulkan permohonan doa yang hatinya pahit, yang hatinya penuh kekecewaan, komplain, mengeluh, dan menyalahkan segala sesuatunya. Kita lihat, perhatikan di ayat 9 bagian yang pertama. Ayat pertama dari 1 Tawari 4 ayat 9 bagian yang pertama, ayat itu justru mengisahkan tentang siapa itu Yabes pada awalnya. Dia katakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, itu luar biasa. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, terlepas dari bagaimana proses kelahirannya, terlepas dari pemberian namanya, terlepas dari makna profetik yang ada di dalam namanya, saudaraku. Kalau saudara baca dari pasal 4 dari ayat pertama, dia adalah keturunan Yehuda. Ada begitu banyak nama silsilah yang ada. Namun ketika berhenti kepada Yabes di situ, Alkitab mencatat ada doa yang diucapkan. Kenapa bukan doa saudaranya? Kenapa bukan doa yang lain? Kenapa bukan doa ibunya yang dicatat di situ, saudaraku? Amen. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita semua. Kita tahu, belajar juga mengetahui kualitas daripada hati seorang Yabes. Dia menjadi orang yang dikenan Tuhan dalam hidupnya. Artinya imannya, percayanya, persekutuannya yang intim dengan Bapaknya di surga. Sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya, saudaraku. Amin. Dan dalam 1 Tawari 4 ayat 10. Dan dia mengatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan seterusnya dan seterusnya. Doanya ini adalah sebuah nubuatan bagi saya dan saudara. Bagi generasi kita, bagi anak-anak kita, bagi anak-anak dan cucu-cucu kita, saudaraku. Doa ini adalah sebuah nubuatan yang dilepaskan. Amin, saudaraku. Yabes itu udah gak ada lagi sekarang. Dia sudah mati, benar gak? Tapi kisahnya, doanya, itu tertulis dalam Alkitab. Perkataan yang dia lepaskan, nubuatannya itu tetap ada dan berdiri sepanjang sejarah. Memberkati setiap anak-anak Abraham, memberkati setiap keturunan anak-anak Abraham. Bahkan sampai pada zaman ini dan seterusnya, saudaraku. Oleh sebab itu kita suka mengutip daripada doa Yabes ayat 10. Di ayat awal tentang dirinya dicatat dia lebih dimuliakan. Di ayat akhir tentang dirinya, karena memang hanya 2 ayat dicatat, Allah itu mengabulkan doanya, saudaraku. Dan itu hal yang luar biasa. Lebih dimuliakan dan Allah mengabulkan permintaannya. Ini adalah sebuah contoh dari kehidupan yang ada dalam berkat Allah, saudaraku. Ini bukan lingkaran kutuk yang ada dalam kehidupan Yabes. Ini adalah lingkaran berkat ilahi di dalam kehidupan Yabes. Itulah yang Alkitab katakan dalam perjanjian baru, benar nggak? Dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Dari iman sampai kepada iman. Karena Tuhan ingin memberkati setiap anak-anaknya. Dari generasi ke generasi. Dialah seorang yang berdoa, saudaraku. Dia adalah seorang yang berdoa. Pain itu berdoa, si sakit itu berdoa. Saya katakan kepada saudara, saudara itu bukan rasa sakit saudara. Saudara itu bukan keadaan sengsara saudara. Saudara adalah iman saudara dalam Tuhan. Saudara adalah doa saudara di dalam Tuhan. You are not your pain, you are your prayer. You are your faith. Saudara adalah pernyataan iman saudara, diri saudara. Dan seseorang di sini kita melihat menjadi terkenal karena ia doa. Saudara perhatikan ya, ini adalah orang yang sama yang namanya Yabes, yang namanya Pain. Jadi Yabes atau si sakit ini menjadi resipien, menjadi penerima dari rasa sakit yang ditransfer dari generasi sebelumnya. Jasmani rohani, mungkin dengan cara yang berbeda. Ibunya melahirkan dia dengan kesakitan. Hal itu diturunkan kepada Yabes melalui pemberian namanya. Artinya selama hidupnya Yabes itu harus mengemban makna namanya tersebut. Ya mungkin Yabes itu sama seperti kebanyakan saya dan saudara. Mungkin hidup kita itu jauh dari yang namanya sempurna, saudara. Ada kemalangan-kemalangan yang terjadi. Ada hal mungkin yang
ia harus tanggung akibat cerobohnya orang lain. Ada hal yang mungkin kita harus tanggung akibat kesalahan orang lain, bukan kesalahan kita. Dan orang kebanyakan melihat Yabes, jadi orang ini harusnya punya mental korban. Orang ini harusnya menyalahkan keadaan dan orang lain. Yabes ini harusnya menjadi orang yang super penuh dengan kepahitan. Tetapi Yabes tahu hidupnya gak ditentukan sama semuanya itu. Dia gak mau izinkan hal tersebut menentukan dirinya dan masa depan dia dan anak cucunya dan generasi mendatang. Sampai pada kesudahannya, saudaraku. Yabes tidak dikenal karena apa yang ibunya lakukan padanya, saudaraku. Ia dikenal karena ia memanjatkan doa kepada Tuhan. Ia dikenal karena ia berseru kepada Tuhan yang mengubahkan keadaannya baik secara rohani dan secara jasmani. Namanya adalah kesakitan. Di akhir ayat tersebut dia berdoa, kiranya sehingga kesakitan tidak akan menimpa aku. Itu ada sebuah reverse, itu ada sebuah kutuk yang diputar balikan menjadi berkat, saudaraku. Ia meminta dengan iman dan Tuhan mengabulkannya. Hanya Tuhan yang bisa memutar balikan kutuk jadi berkat. Posisikan diri saudara sebagai menjadi penerima berkat Allah dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu jaga hati kita, benar gak? Jaga sikap hati kita. Jangan izinkan masa lalu itu dan memerintah masa sekarang saudara ataupun juga masa depan saudara. Tuhan bisa kasih sesuatu yang baru, a new beginning dalam kehidupan saudara. Kalau saudara terbuka, kalau saudara tidak mengizinkan masa lalu itu tidak menentukan diri saudara. Amen. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan situasi kita dan bukan yang lain, saudaraku. Ya, dan kita seperti Yabes, serahkan sama Tuhan supaya kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan, kasih saya satu kapasitas hati yang jauh lebih besar lagi. To forgive, untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi. Dan terutama untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena Yabes dikenal bukan karena traumanya. Yabes dikenal bukan karena kesakitannya, saudaraku. Yabes dikenal karena kesaksiannya di dalam Tuhan, saudaraku. Narasi dan kisah Alkitab mencatat hal tersebut. Yabes itu dikenal karena his testimony, karena kesaksiannya di dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya bagi saya dan saudara, oleh karena apa saya dan saudara itu dikenal? Oleh karena apa saya dan saudara itu dikenal oleh orang-orang di luar, oleh orang-orang di sekeliling saudara, oleh keluarga saudara sendiri, oleh orang-orang dekat saudara. Oleh karena apa saya dan saudara dikenal, saudaraku? Apakah saudara dikenal oleh karena trauma saudara? Atau saudara dikenal oleh karena your testimony atau karena kesaksian saudara dalam Tuhan? Apakah saudara dikenal karena drama-drama yang terjadi dalam kehidupan saudara? Atau saudara dikenal oleh karena destiny Tuhan dalam kehidupan saudara? Saudara dikenal karena tujuan Tuhan yang ilahi dalam kehidupan saudara. Will you be known for your drama or your destiny? Saudara yang pilih, saudara itu dikenal karena drama saudara dalam hidupanmu. Banyak hal terjadi, banyak drama terjadi dalam hidupanmu. Atau karena tujuan Tuhan yang hari demi hari digenapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah saudara dikenal oleh karena luka-luka, rasa sakit, rasa pilu dalam kehidupan saudara. Atau karena penyembahan saudara yang hidup kepada Allah Israel yang benar, saudaraku. Saudara dikenal oleh apakah karena oleh kehancuran, your brokenness dalam kehidupan saudara, atau saudara dikenal karena terobosan Tuhan dalam kehidupan saudara, the God of breakthrough, atau saudara dikenal karena Allah yang menerobos, melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Saudara dikenal karena kesalahan saudara, atau karena saudara dikenal karena mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Apakah saudara dikenal karena kegagalan saudara, atau his forgiveness, atau karena pengampunan Allah dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir, apakah saudara dikenal oleh rasa sakit saudara, your pain, atau your praise, atau pujian saudara kepada Tuhan. Di mana saudara dikenal, saudaraku? Karena banyak orang dikenal dalam satu sisi yang lain. Tetapi anak-anak Tuhan harusnya dikenal dalam hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, amin. Kita dikenal karena kita, meskipun kita jatuh, tetapi kita bangkit kembali dan memuliakan nama Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah kepada Tuhan dalam segala hal dengan iman, dengan permohonan doa dan dengan ucapan syukur, saudaraku. Oleh sebab itu ketika saudara ditentukan oleh karena iman saudara, oleh karena pernyataan iman saudara, oleh karena percaya saudara kepada Tuhan, daripada rasa sakit saudara, daripada kekecewaan saudara, segala sesuatunya itu bisa berubah. Nyatakan kepada Tuhan dengan iman percaya. Apa yang saudara percaya Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan saudara supaya rencana, rancangannya dan kehendaknya yang sempurna itu digenapi terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau kita tidak pernah menyatakannya, saudara tidak akan pernah mendapatkannya.
Kalau saudara nggak pernah bangkit dan membiarkan, ya mengizinkan kondisi, mengizinkan kekecewaan dalam kehidupannya, apa yang orang lain bisa lakukan dalam kehidupan saudara, saudara tenggelam di dalam hal tersebut dan akhirnya tidak maju dalam kehidupan saudara, jangan harap perubahan itu bisa terjadi saudaraku. Perubahan hanya bisa terjadi kalau saudara bangkit mengatasi semuanya itu, melawan segala perasaan-perasaan itu saudaraku dan maju bersama dengan Tuhan. Waktu saudara ada dalam kemenangan dan saudara berdoa itu satu hal, benar nggak? Tapi waktu saudara ada di tengah-tengah musim kekalahan dan saudara berdoa, itu hal yang lain lagi saudaraku. Jadi kita tahu nama Yabes ini artinya bukan joy, bukan sukacita. Namanya adalah si sakit. Namun si sakit ini berdoa. He pray. Yabes ini berdoa. Amen. Jadi saya katakan kepada saudara semua, ini bagi kita semua saudaraku. Oleh karena apa? Saya dan saudara dikenal. Oleh karena apa? Saudara dikenal. Dan setiap orang yang mendengarkan firman ini pada saat ini, biarlah setiap ayah, setiap ibu, setiap orang tua, setiap suami, setiap istri, setiap pria dan wanita, maupun setiap remaja dan pemuda dalam Tuhan. Saudara, saya katakan, saudara tidak akan dikenal oleh trauma saudara, tetapi saudara akan dikenal oleh karena kesaksian saudara di dalam Tuhan. Putuskan hal tersebut dalam kehidupan saudara, amen. Jangan izinkan apapun mempengaruhi saudara. Saudara tidak akan dikenal oleh karena rasa sakit saudara. Tapi biarlah pada saat ini saudara dikenal oleh karena doa saudara. Saudara dikenal oleh karena percaya saudara. Saudara dikenal oleh karena iman saudara di dalam Allah yang hidup saudaraku. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan izinkan musuh itu mengobrak-ngabrik. Jangan izinkan musuh itu masuk lalu melemparkan tipu dayanya dalam kehidupan saudara. Jangan izinkan saudaraku. Lepaskan semuanya itu karena sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, inilah saatnya kita dikenal. Oleh karena doa kita kepada Allah yang hidup saudaraku. Kita tidak ingin dikenal mungkin oleh karena penampakan luar kita. Oh ya pakai jas rapi, berdandan dan segala sesuatunya. Mungkin kita tidak ingin dikenal oleh karena tata panggung daripada gereja kita misalnya. Kita pertama-tama dan kita terutama ini ingin dikenal sebagai komunitas orang-orang yang berdoa dan mengubahkan kota dan bangsa saudaraku. Kita dikenal oleh orang-orang yang berdoa dan mengubahkan situasi, memutarbalikkan kutuk menjadi berkat. Saya percaya waktu dari berbagai latar belakang suku dan bahasa, mau kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit sawo matang, apapun warna kulitnya saudaraku, dalam keragaman, in diversity, waktu kita berdoa bersama-sama berkumpul, maka sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Tadi saya katakan dalam tempat ini, mungkin dalam setiap gereja-gereja saudara ada begitu banyak multi generasi. Ada generasi boomer, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, sampai generasi Alpha dan seterusnya. Tapi waktu setiap generasi itu merendahkan hati, berdiri dan berdoa bersama, maka sesuatu itu pasti akan terjadi saudaraku. Karena sebagai gereja, waktu kita berdoa, waktu para ayah, waktu para ibu, waktu anak-anak, waktu orang-orang yang senior, waktu anak-anak sekolah minggu bahkan berdoa, maka segala sesuatu bisa terjadi. Surga itu terbuka dan mencurahkan berkatnya dalam gerejanya. Saudara dengarkan bahwa waktu kita berdoa, maka rantai-rantai belenggu itu bisa dihancurkan. Waktu gereja berdoa, maka neraka itu bisa kocar-kacir. Waktu kita berdoa, maka sakit penyakit itu bisa dienyahkan. Waktu kita berdoa, destiny, tujuan yang ilahi daripada Tuhan itu bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Waktu kita berdoa sama seperti Yabes, kutuk-kutuk itu dihancurkan. Dan waktu kita berdoa, kasih itu mengatasi kebencian saudaraku. Kebenaran itu membungkam setiap tipu daya daripada musuh. Dan sekali lagi terang itu menang di atas kegelapan. When we pray, waktu kita berdoa, sesuatu itu harus terjadi. Yabes berdoa. Si sakit ini berdoa. Sejauh mana kita mau berdoa saudaraku untuk melihat generasi kita diubahkan dalam Tuhan. Kita bisa memilih untuk menjadi gereja ataupun orang yang suam kuku. Ataupun yang hanya berdoa ala kadarnya. Tetapi saya katakan jangan harapkan sesuatu bisa terjadi. Jangan harapkan kota dan bangsa bisa diubahkan kalau gereja tidak punya spirit yang berdoa. Kalau kita sebagai dalam rumah tangga, dalam keluarga tidak punya roh yang berdoa dalam kehidupan kita saudaraku. Karena sebuah doa itu dapat mengubah segala sesuatunya. Kehidupan Yabes itu diubahkan melalui sebuah doa. Apa yang firman Tuhan katakan dalam perjanjian baru saudara? 1 Yohanes 5. Ayat 14 sampai dengan ayat 15 dikatakan dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15 dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya saudaraku. Amin. Inilah keberanian percaya kita kepadanya saudaraku. Banyak orang datang sama Tuhan tidak memiliki keberanian percaya.
dan tidak meminta menurut kehendak dan rencananya yang sempurna, saudaraku. Tapi firman ini kasih kita kunci rahasia, keberanian percaya dan meminta menurut, seturut dengan kehendaknya yang sempurna. Kenapa saudaraku? Karena doa itu berbahaya bagi musuh. Doa itu berbahaya bagi kerajaan gelap, saudaraku. Satu percakapan sama Tuhan itu bisa mengubah segalanya. Sebuah doa itu dapat mengubah hidupan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan itu sangat ingin memberkati setiap anak-anaknya. Tuhan sangat ingin menyertai, Tuhan sangat ingin melindungi, Tuhan sangat ingin mengenyahkan bahkan sakit penyakit dan segala sesuatunya. Seperti yang terkandung dalam makna doa Yabes tersebut. Tetapi apakah kita mengizinkan Tuhan melakukan bagian itu dalam kehidupan kita? Menjadikan Dia yang terutama, bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber dalam kehidupan saya. Yang lain saya nggak mau, yang lain saya tolak semuanya. Itu sikap hati Yabes, Musa, Yakub dan yang lainnya saudara, para pahlawan iman di dalam Tuhan. Saudara hanya akan pergi sejauh kehidupan doa saudara. You will only go as far as your prayer life. Saudara hanya akan melangkah sejauh kehidupan doa saudara. Saudaraku. Seberapa saudara mendorong di dalam doa, sebegitu jugalah kehidupan rohani saudara. Sebegitu jugalah hasil daripada iman doa saudara. Ada hal-hal yang gak akan pernah terjadi kecuali kita berdoa. Ada hal-hal yang tidak akan pernah terjadi sampai kita berdoa, saudaraku. Ya saya ulangi, ada hal-hal yang tidak akan pernah terjadi until sampai kita berdoa. Oleh sebab itu saya katakan jangan heran saudara, kalau gak banyak kejadian, kalau tidak banyak hal, kalau tidak banyak kegerakan Allah di dalam hidupmu, mungkin saudara juga gak punya kehidupan doa yang konsisten. Ataupun ketika saudara berdoa tapi tidak ada api di situ, tidak ada semangat, tidak ada gairah bersama dengan Tuhan. Oke, jangan kita mau doanya instan, karena generasinya generasi instan, katanya jangan mau yang instan lalu pengen hasilnya cepat, bener gak? Jangan doa 5 menit selesai, kita pengen hasil yang luar biasa mengubahkan satu generasi, gak bisa saudaraku. Tapi kita harus bertekun di dalam doa. Firman Tuhan mengatakan berdoalah tanpa henti, amin. Alkitab itu berbicara banyak hal mengenai doa. Yeremia 33 ayat 3, saya percaya saudara sudah sering bahkan hafal daripada ayat ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan perlihatkan kepada kita waktu kita berseru, waktu generasi itu berdoa kepada Tuhan. Jadi waktu saya dan saudara berdoa, saya dan saudara akan melihat apa yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Benar gak? Itu yang Tuhan bilang loh, Tuhan akan kasih lihat sama kita. Kalau kita berdoa saudaraku, amin. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, saudaraku. Jadi Alkitab bukan hanya suruh kita doa, tapi Alkitab memberikan kita instruksi, how we pray, bagaimana kita berdoa. Yang pertama itu berdoa di dalam roh, pray in the spirit. Dan yang kedua adalah tetap berdoa, konsisten dalam berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini kalau tidak salah ayat yang terpendek dalam Alkitab. Benar gak saudara? 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pray without ceasing. Atau dengan kata lain berdoalah tanpa henti. Berdoalah sampai sesuatu terjadi saudaraku. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sampai saudara lihat hasilnya. Berdoa sampai Allah itu membuka jalan dan menerobos segala sesuatunya saudara. Berdoa sampai, kalau saya mau katakan ketika saudara berdoa buat anak-anak saudara yang jauh dari Tuhan. Berdoa dong, sampai neraka itu melepaskan cengkramannya dari anak-anak saudara. Berdoa sampai neraka itu melepaskan cengkramannya mungkin dari suami saudara, dari istri saudara, dari orang tua saudara, bahkan dari keluarga saudara. Berdoa sampai visi Tuhan. Berdoa sampai rencana kehendak rancangannya yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kita, sudah menjadi kenyataan. Berdoa sampai apa? Kebohongan daripada tipu daya musuh itu dibuktikan salah. Mari kita berdoa sampai manusia lama kita, kedagingan kita itu disalibkan saudaraku. Kita berdoa sampai kepahitan, kekecewaan itu dienyahkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa sampai belenggu-belenggu itu dipatahkan dan dihancurkan. Berdoa sampai musuh-musuh saudara menyaksikan saudara diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23, Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Dan berdoa sampai jiwa-jiwa dibebaskan saudaraku. Mari kita berdoa sampai kita menjadi serupa seperti menjadi mengasihi dan mengampuni seperti Yesus saudaraku. Sehingga kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa until sampai sesuatu terjadi. Dan kita tidak akan melepaskan Tuhan sampai Tuhan memberkati. Sampai Tuhan yang bekerja
Sampai Tuhan yang bergerak. Saya nggak lagi ngomong soal doa yang ngasal, doa yang maksa, doa yang ngotot dengan sesuatu yang salah. Enggak saudara, jangan salah artikan saudara. Kita berdoa untuk sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk melihat generasi kita bisa diubahkan. Keluarga saudara, keluarga saya, keturunan kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita, terutama kota dan bangsa kita. Apa yang firman Tuhan selanjutnya katakan? Berdoa dengan percaya. Markus 11:24. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Dan yang kemudian juga berdoa di dalam nama Yesus. Dikatakan bahwa apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan selanjutnya berdoalah saudara, layaknya kita sebagai son and daughter in Christ. Layaknya kita berdoa sebagai putra dan putrinya di dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Matius 6 ayat 9, Yesus ajari berdoa, mengatakan, Bapa kami yang di sorga, Our Father who art in heaven. Bapa kami yang di sorga. Saudara, saya mau katakan jangan doa seperti anak yatim. Jangan berdoa seperti anak yatim saudara. Jangan berdoa seperti orang yang punya roh, the spirit of orphan. Tapi berdoalah seperti anak Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan seperti orang yang tertolak. Berdoalah layaknya sebagai anak Tuhan saudaraku. Waktu saudara datang masuk dalam hadirat Allah. Berdoalah sebagai anak Tuhan karena saudara telah menerima. Firman mengatakan saudara telah menerima roh adopsi itu. The spirit of adoption. Sehingga saya dan saudara bisa memanggilnya ya Aba dan ya Bapa. Ya, saya katakan jangan undang roh yatim itu masuk dalam hidup saudara dan menguasai saudara. Kenapa saudara? Yabes ini hidupnya tertolak. Tapi dia gak izinkan roh yatim itu menguasai, berkuasa dalam hatinya. Waktu ia menaikkan doanya kepada Allah. Dalam 1 Tawarim 4 ayat 10, ia berdoa layaknya seorang anak kepada bapaknya yang di sorga, tanpa kepahitan. Kalau saudara perhatikan orang yang selalu mengasihani diri sendiri, orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu menyalahkan orang lain, dia gak akan percaya akan kasih Allah Bapa di surga dalam hidupnya. Malah cenderung hatinya itu apa? Penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan. Dan dia merasa kok dia diperlakukan seperti ini oleh Allah maupun oleh sesamanya. Jadi orang yang seperti ini akan mempersulit berkatnya sendiri dalam hidupnya, benar enggak? Dan sudah pasti orang yang seperti ini dia tidak akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Alkitab mengatakan saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa di surga itu sudah menyediakan, telah menyediakan apa? Segala berkat rohani bagi kita di dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 3 mengatakan, kita buka sama-sama dalam Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan saudara, yang dalam Kristus apa? Telah mengaruniakan, sudah dilakukan, sudah dikaruniakan kepada kita. Segala berkat rohani dalam surga saudaraku. Allah itu tidak sedang mempersiapkan berkat bagi kita. Allah itu mempersiapkan diri kita untuk dapat menerima berkat yang sudah disediakan di dalam Kristus Yesus saudaraku. Tuhan menyiapkan kita, memposisikan diri kita yaitu iman, pengharapan, dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Firman mengatakan tadi kita sudah baca beberapa ayat, berdoalah senantiasa. Posisikan diri saudara. Posisikan diri saudara untuk tetap ada di tengah-tengah kehendak Allah. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu yang tadi saya katakan saudaraku. Kita perlu gereja yang berdoa. Kita perlu anak-anak Tuhan yang berdoa. Kita perlu komunitas umat percaya yang berdoa. Kita perlu orang-orang tua yang berdoa saudara. Kita perlu anak-anak muda yang berdoa. Bahkan kita perlu anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu juga yang berdoa saudaraku. Kita perlu pria dan wanita Allah yang tahu bagaimana untuk berdoa saudara. Saya katakan, kita perlu generasi yang lebih terobsesi dengan doa daripada posting di Instagram atau di TikTok mereka. Benar gak saudaraku? Saudara pasti lihat sama saya, gereja yang berdoa. Dan saya akan memperlihatkan kepada saudara suatu bangsa yang bisa dipulihkan. Kenapa? 2 Tawari 7 ayat 14 di sini dikatakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa. Ketika umat Tuhan dalam suatu bangsa berdoa, ketika gereja itu berdoa, Firman mengatakan dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi ketika gereja berdoa itu akan membangkitkan suatu api kebangunan rohani dan pertobatan suatu bangsa dengan kuasa Tuhan. Amin. Berdoa sebelum kita melangkah. Berdoa sebelum saudara bergerak.
Berdoa sebelum saudara bertindak. Berdoa sebelum kita memulai segala sesuatunya. Sebuah doa itu mengubah legacy, mengubah warisan iman. Sebuah doa itu mengubah kisahnya, saudaraku. Sebuah doa itu dapat mengubah narasi hidup daripada Yabes. Jadi apapun sulitnya kondisi saudara, saya kata saudara itu hanya sejauh doa. Amen. Jadi waktu saudara berdoa, saudara melangkah masuk, step into ke dalam hadirat Allah, mengaktifasikan tujuan Tuhan yang ilahi. Sehingga saudara bisa memperoleh janji-janji Allah. Amen. Yang berikutnya saudaraku, waktu saudara berdoa kepada Allah Israel, dikatakan bahwa Allah Israel dia adalah penyedia, dia adalah pemelihara, a way maker, Allah yang membuat jalan. And the promise keeper, dialah Allah yang memegang janjinya. Jadi waktu kita berdoa melangkah masuk ke dalam hadirat Allah saudaraku. Waktu saudara berdoa kepada Allah Israel secara spesifik, maka dia akan datang kepada kita. Firman mengatakan bahwa Yabes itu berseru kepada Allah Israel. 1 Tawarim 4 ayat 10 bagian yang pertama dikatakan dialah seorang yang berdoa kepada Allah Israel, saudaraku. Jadi Yabes di sini dia nggak doa kepada Allah yang random. Dia nggak berdoa kepada Allah yang acak, saudaraku. Dia nggak berdoa kepada Allah pencipta yang jauh di semesta sana yang diyakini orang secara universal ada. Dia nggak berdoa kepada Tuhan sebagai ilah-ilah dalam dunia. Tapi dengan presisi, dengan fokus yang benar, Yabes ini berdoa kepada siapa? Kepada Allah Israel, saudaraku. Dunia itu coba bungkam nama Yesus, benar gak? Banyak orang Kristen mungkin malu akan nama Yesus, saudaraku. Tapi kalau saya katakan kalau dunia itu gak malu dengan ilah-ilah mereka, kalau dunia itu gak malu dengan Allah-Allah mereka, kenapa kita malu dengan Allah yang kita layani, saudaraku? Sebab itu gereja itu harus bangkit dan menyatakan. Karena kita gak berdoa kepada sembarang Allah, saudaraku. Kita berdoa kepada Allahnya Abraham, kita berdoa kepada Allahnya Ishak, kita berdoa kepada Allahnya Yakub, kepada Allahnya Israel. Dan kita berdoa di dalam nama Yesus, saudaraku. Kenapa Yabes berdoa kepada Allah Israel? Karena Allah Israel punya reputasi. Allah Israel itu punya reputasi, saudaraku. Allah Israel itu dikenal secara universal sebagai Allahnya perjanjian terhadap umatnya. Allah Israel dikenal di seluruh dunia sebagai apa? Sebagai pemelihara, sebagai pencukup, sebagai pelindung, a way maker, sebagai yang membuat jalan, sebagai yang memegang perjanjian, a promise keeper. Jadi waktu Yabes doa sama Allah Israel, kepada Allah Israel, Yabes sedang berdoa kepada Allah yang menyediakan. Yabes sedang berdoa kepada Allah yang mencukupi. Yabes sedang berdoa kepada Allah yang membuat jalan saat tiada jalan. Dan Yabes berdoa kepada Allah yang selalu memegang setia terhadap janjinya. Ia gak doa ke sembarang Allah. Ia gak doa ke Allah yang ia tidak ketahui dan tidak kenal, saudaraku. Amen. Ia berdoa kepada Allah yang menyediakan bagi Abraham seekor anak domba jantan. Oleh sebab itu Abraham mengatakan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, saudara. Dan Yabes berdoa kepada Allah yang menyediakan Ishak itu seorang pendamping, seorang istri. Yabes berdoa kepada Allah Israel, kepada Allah Yakub yang menyediakan sebuah tangga sorgawi dalam mimpi Yakub, saudaraku. Dan Yabes juga berdoa kepada Allah daripada Yusuf yang memberikan Yusuf sebuah mimpi. Kenapa kita bisa begitu yakin? Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti, saudaraku. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan orang benar. Yabes berdoa kepada Allah yang membelah laut merah. Yabes berdoa kepada Allah yang menghancurkan daripada tembok-tembok Yeriko. Yabes berdoa kepada Allah yang membuat jalan, Allah yang menerobos, God of breakthrough. Saudaraku, ia berdoa kepada Allah yang menjadi daging, yang menjadi manusia dan yang berkata kepada kita semua dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth and the life. Oleh sebab itu maka sebagai gereja, saudaraku, sebagai keluarga, mari kita bersiap-siap karena Allah Israel itu sedang mempersiapkan. Allah sedang mempersiapkan diri kita, memposisikan diri kita, membuat jalan bagi saudara selagi saudara pada saat ini mendengarkan firman ini dilepaskan di dalam kehidupan saudara. Jadi jika saudara bertanya, gimana cara saya dapat keluar dari keadaan ini? Jawabannya adalah Tuhan itu sedang membuat jalan bagi saudara, amen. Bagaimana saudara saya dapat keluar, keluarga saya dapat keluar dari kesulitan ini. God will make a way, Tuhan sendiri akan memutar balikan segala sesuatunya. Bagaimana saya keluar dari sakit, dari emosi dalam jiwa saya ini. Tuhan sendiri akan melepaskan saudara dan membebaskan saudara, saudaraku. Saya percaya ada begitu banyak dari saudara yang sedang mendengarkan pada saat ini. Saudara sampai ke titik di mana saudara berada pada saat dalam kehidupan saudara. Semua itu karena Tuhan yang buka jalan buat saudara. Semua karena Tuhan yang membuat jalan.
Dan saya percaya waktu saudara lihat ke belakang, bahkan lihat jauh sekali ke belakang. Secara pribadi juga waktu saya melihat kehidupan saya jauh ke belakang dari berbagai peristiwa dan peristiwa saudaraku. Dari berbagai tantangan dan kesulitan-kesulitan, kita nggak bisa memilih kecuali mengakui bahwa Tuhanlah yang membuat jalan pada kita sampai kita ada sampai saat ini. Karena anugerah, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan waktu kita mengakui hal tersebut di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang saudaraku. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya itu setia, saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 24 mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya, saudaraku. Amen. Jadi doa Yabes ini bukan doa acak kepada Allah yang acak. Ia tahu siapa Tuhannya, ia mengenal siapa Allahnya, ia tahu apa yang Allah bisa lakukan dalam kehidupannya. Yabes tahu apa janji Allah dalam kehidupannya, saudara. Biar kita semua menjadi anak-anak perjanjian yang tahu apa janji Allah dalam kehidupannya. Dan kita semua, biar kita semua saudara, saya dan saudara akan berdoa seperti Musa. Maka Tuhan itu akan memperlihatkan kemuliaannya bagi kita semua. Biar kita berdoa seperti Yabes, maka Tuhan akan memberkati saudara dan memperluas daerah saudara. Biar kita berdoa juga seperti Hizkia dan Tuhan akan menyembuhkan saudara dan menambahkan tahun-tahun hidup umur saudara. Biar kita berdoa seperti Yosafat dan Tuhan itu akan berperang ganti saudara. Biar kita berdoa seperti Paulus yang berdoa, maka pintu-pintu penjara akan dibukakan. Amin saudaraku, Dia yang menjanjikannya setia, Allah itu setia terhadap janjinya saudaraku. Mari kita terus berdoa dan terus percaya. Kalau saya mau mengatakan adalah pelajaran terbaik seorang ayah dapat ajari kepada anak-anaknya. Bukanlah mengenai bagaimana cara mendapatkan hikmat, bukanlah mengenai bagaimana cara mendapatkan kekayaan. Pelajaran terbaik yang seorang ayah berikan kepada anak-anaknya bukanlah bagaimana cara menjadi hidup mandiri, bahkan bukan menjadi seorang yang tanggung jawab, atau skillful, atau bagaimana mahir dalam suatu hal. Saya katakan meskipun hal-hal itu semua baik saudaraku, tapi yang terutama, dan saya percaya bahwa pelajaran yang berharga yang seorang ayah dapat ajari kepada anak-anaknya adalah pelajaran untuk berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. How to pray, bagaimana untuk berdoa. Jadi jangan beritahu kepada anak-anak saudara untuk berdoa, perlihatkan kepada mereka bagaimana untuk berdoa. Jangan beritahu kepada anak-anak saudara untuk memanggil nama Tuhan, saudara. Perlihatkan kepada mereka bagaimana untuk memanggil nama Tuhan yang hidup. Karena ketika seorang ayah, dia berdoa bersama anak-anaknya, berdoa bagi anak-anaknya, saudara akan mendapati a father, seorang ayah dengan warisan iman dari generasi ke generasi. Dan ketika saudara mendapati sebuah keluarga, seorang ayah yang berdoa bersama dengan ibu dan anak-anaknya, saudara akan mendapati seorang ayah yang akan dihormati selagi mereka bersama memuliakan Bapa yang di surga. Dan yang terakhir saya katakan bahwa saudara itu hanya sejauh doa dari mengubah dunia sekeliling saudara. Amin. Seperti Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau menambah-nambahkan kepadaku kapasitas hatiku Tuhan. Memperluas daerahku. Kiranya engkau yang melindungi aku, menyertai aku. Melindungi daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan itu adalah sebuah doa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Dan saya percaya saudara belajar banyak hal yang Tuhan sedang bicara dalam kehidupan saudara pada saat ini. Saudara hanya sejauh doa. Dan jangan menyerah di dalam kehidupan saudara. Amen. Mari kita sebagai gereja dan mari kita sebagai keluarga tetap berdiri berdoa. Apapun yang terjadi, serangan-serangan, panah-panah api daripada si jahat dan segala sesuatunya. Tuhan berkata berjaga-jagalah, ada dalam posisi saudara. Terus berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Mujizat dan terobosan terjadi karena Allah garau breakthrough, Allah yang menerobos daripada segala sesuatunya. Dan yang terakhir saudaraku, saya katakan jangan izinkan situasi menentukan diri saudara. Jangan izinkan kekecewaan, kepahitan itu menentukan diri saudara. Tapi biarlah hari ini kita sepakat sama-sama, kita ditentukan oleh karena iman kita dalam janji Allah kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi buat kebenaran daripada firman-Mu. Kami percaya firman yang telah dilepaskan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Biar kami boleh menerimanya
Yang biarlah itu tertanam di dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Bukan hanya bagi dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi juga bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami dan juga bagi kota dan bangsa kami dan seterusnya. Sampai kepada generasi ke generasi Tuhan, berkat daripada Engkau itu boleh menyertai kami. Selagi kami berdiri benar di hadapan Engkau Tuhan. Selagi kami berdiri benar, menyerahkan, merendahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Melepaskan segala sesuatunya. Karena hanya Engkau yang Allah yang sanggup untuk memulihkan. Hanya Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini, Tuhan sembuhkan. Tuhan membawa pemulihan dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan membawa pemulihan dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga. Membawakan kesatuan Tuhan sehingga kami semua menjadi lebih kuat lagi. Diikat dalam tali kasih bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Sehingga kami semua sebagai individu dan sebagai gereja, kami boleh dilesatkan di dalam tujuan Tuhan. Kami boleh dilesatkan dalam destiny Tuhan dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Yesus. Materaikan kami dengan firman-Mu, materaikan kami dengan darah anak domba di atas kehidupan kami semua. Dan kami nyatakan pada saat ini, the blessing of the Lord, berkat daripada Tuhan itu turun tercurah ke atas setiap anak-anak-Mu, ke atas setiap umat Tuhan, baik tua maupun muda, baik dewasa maupun anak-anak pada saat ini Tuhan, memberdayakan dan memperlengkapi kami, sehingga kami menjadi kesaksian dan membawa terang, kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami semua berada dan ditempatkan. Bapak terima kasih sekali lagi Tuhan, kami menerima dengan iman, kesembuhan, mujizat Tuhan, terobosan dan pemulihan. Dan Bapak kami berikan segala kemuliaan, hormat, kuasa. Kami berikan Tuhan segala pengagungan hanya bagi Tuhan dan Raja kami. Yesus Tuhan di atas segala raja, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerimanya. Dan kita semua yang percaya dan berdoa dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin dan amin. Dan saya percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan dan terus terhubung dengan kami, terus terhubung dengan pelayanan di atas tempat ini saudaraku. Jika saudara memiliki kesaksian ataupun juga permohonan doa, saudara bisa mengirimkannya melalui beberapa sosial media yang kita miliki. Saudara dapat menghubungi kami dan tetap terhubung dengan kami semua. Sampai kita berjumpa kembali dengan saudara, dan ingat Tuhan Yesus memberkati saudara dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Shalom saudara sekalian, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi di Kupang dan Toraja. Kami mengajak saudara sekalian untuk terus mengikuti Daily Encouragement yang adalah renungan singkat firman Tuhan bersama hambanya Reverend Dr. Paul Sene dan Pendeta Dr. Dewi Avandi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10.30 pagi melalui media sosial kami YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Buat kamu-kamu yang berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun atau yang masih duduk di bangku SMP, yuk ikutan ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Dan buat kamu yang berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun atau yang masih duduk di bangku SMA, kamu bisa join ibadah pemuda setiap Sabtu pukul 11.30 siang melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang di bangku perkuliahan, bisa bergabung dengan pelayanan kampus, di mana kamu bisa beribadah dengan teman-teman mahasiswa lainnya setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi teman-teman yang berusia 23 sampai 45 tahun dapat bergabung di komunitas ibadah dewasa muda setiap hari Minggu di minggu pertama, kedua, dan ketiga
pukul 5 sore. Kabar baik untuk semua lansia, karena setiap bulan di minggu keempat kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Woman of Work, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas WOW bertemu setiap hari Rabu di minggu kedua, 3, dan 4 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Komunitas WOW juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.